Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Siti Lestari, SPD MPD, salah satu dosen tetap yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Saat ini saya akan mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek pada tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu statistik elementer. Untuk mencapai pembelajaran yang maksimal, saya akan menguraikan beberapa tahapan pembelajaran, yaitu yang pertama, capaian pembelajaran, yang kedua, deskripsi mata kuliah, yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah, yang keempat, media pembelajaran, yang kelima, materi pembelajaran, yang keenam, sistem penilaian, dan yang ketujuh, video pembelajaran. Saya mengajar mata kuliah statistik elementer semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot SKS-nya 3 SKS. Statistik elementer merupakan mata kuliah keprodian dengan kode mata kuliah 84202317. Untuk mencapai pembelajaran meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun deskripsi mata kuliah statistik elementer, yaitu mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan jenis statistik, prinsip-prinsip dasar statistik, konsep-konsep dasar fungsi statistik dalam kehidupan sehari-hari, dan teknik-teknik dasar dalam pengolahan dan penyajian data secara kuantitatif yang berupa jenis-jenis data statistik dan penggunaan serta penafsiran hasilnya dalam bentuk grafik, tabel, ukuran gejala pusat, ukuran penyimpangan, deret berkala, distribusi probabilitas, distribusi normalitas, sampling, estimasi, dan pengujian hipotesis. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar statistik, mencakup data, tipe data, sampel, populasi, serta membedakan statistik deskriptif dan inferensial. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung dan menginterpretasikan ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyajikan data dalam berbagai bentuk grafik dari tabel secara tepat dan informatif. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung peluang suatu kejadian serta menentukan distribusi probabilitas binomial dan normal. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan distribusi sampling dan menggunakannya estimasi parameter populasi. Dan yang terakhir, yang keenam, mahasiswa mampu melakukan pengujian hipotesis statistik serta mengkonstruksikan model regresi linear sederhana. Adapun materi perkuliahan yang diajarkan dalam perkuliahan ini meliputi yang pertama statistik deskriptif, jenis data, ukuran pemusatan dan penyebaran, peluang, sebaran dan distribusi peluang, distribusi sampling, pengenalan hipotesis, dan regresi sederhana. Kemudian, untuk buku referensi yang akan digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama, Seprianti N, Nelwati S, dan Afriyadi J tahun 2022 dengan judul bukunya Statistik Elementer Berbasis Kecakapan Abad ke-21, 4C, HOTS, dan Literasi Skill, Depak, Raja Wali Press. Yang kedua, Pandradi P. DKK pada tahun 2023, Statistika Dasar Bandung, Widina Media Utama. Untuk sistem pembelajaran yang akan digunakan dalam perkuliahan ini menggunakan problem based learning. Dan di akhir perkuliahan ini saya menerapkan penilaian yang terdiri dari partisipasi 10%, tugas yang terstruktur 15%, kuis 15%, proyek 15%, untuk UTS 20% dan UAS 25%.
Untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah statistik elementer dengan topik pembahasan ukuran pemusatan data. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini semuanya masuk semua atau ada yang izin? Alhamdulillah. Oke, ini untuk absensinya nanti silahkan kalian isi secara bergilir tanda tangannya ya. Oke, masih pada ingat nggak materi yang sudah kita bahas di minggu yang lalu? Kita membahas materi tentang apa? Masih, Bu. Ya, materi apa? Distribusi frekuensi, Bu. Oke, betul. Ada yang tahu distribusi frekuensi itu apa? Saya, Bu. Apa? Distribusi frekuensi adalah tabel yang mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas interval untuk mempermudah pembacaan data. Oke, betul. Jadi distribusi frekuensi itu adalah dia masih datanya mentah atau masih datanya seperti ini. Ini kan datanya belum dikelompokkan, masih berantakan. Jadi kalau misalkan kita memiliki data masih berantakan kayak seperti ini, kita mau lihat nih berat badan si mahasiswa itu rata-ratanya berapa? Kita kan tidak tahu. Atau susah untuk membaca data yang memiliki berat badan 45 itu ada berapa orang. Makanya kita butuh tabel distribusi frekuensi. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi itu, kelasnya yang paling tinggi itu di kelasnya mana? Ayo, Bu. Oke? Di kelas 65 sampai 74. Oke. Di kelas 65 sampai 74. Karena frekuensi yang tertinggi di sini itu yang bernilai yang tertinggi adalah 14. Oke, setelah itu distribusi frekuensi relatifnya berapa persen? Oke, 35%. Jadi yang memiliki berat badan yang paling banyak itu terletak di 65 sampai 74. Sekarang coba kalian perhatikan histogram berat badan 40 mahasiswa yang ada di PowerPoint. Coba di sini ada yang mau menyimpulkan distribusi data berat badan 40 mahasiswa tersebut. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke. Dari grafik itu bisa disimpulkan bahwa distribusinya itu naik ke kanan. Oke, benar. Jadi jawabannya sudah sangat komprehensif, terus sudah mengaitkan dengan ukuran pemusatan data. Oke, untuk soal terakhir, jenis diagram. Ibu mau tanya, jenis diagram apa yang menampilkan proporsi masing-masing kategori terhadap total? Jenis diagram apa yang paling tepat kita gunakan? Ada yang tahu? Oke, naik. Itu diagram lingkaran atau V-chart. Oke, tepat. Oke, pemilihan diagram yang tepat itu adalah dengan menggunakan diagram garis. Kenapa? Karena grafik yang salah itu bisa menyesatkan untuk pembaca. Oke, berarti kalian masih ingat dengan materi yang sudah kita bahas di minggu yang lalu ya? Sekarang kita lanjutkan ke materi pertemuan 5. Yang dimana hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Kira-kira ada yang tahu definisi dari ukuran pemusatan data? Ada yang tahu? Oke, ukuran pemusatan data itu adalah cara mengukur di mana data terkumpul hanya dengan satu angka yang mewakili keseluruhan data. Misalkan, ini yang pertama ada rata-rata. Di ukuran pemusatan data itu kan kita memiliki tiga jenis ya. Ada mean, rata-rata, setelah itu median, dan modus. Yang pertama akan kita bahas itu adalah untuk data tunggalnya mean atau rata-rata. Nah, di sini definisi rata-rata itu adalah apa? Sejumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data, atau rumusnya itu adalah X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Siswa yang nilainya berada di atas KKM
KKM-nya kan 70 nih, berarti yang berada di atas KKM 78 ada berapa orang? Berapa? 1, 2, enggak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 mahasiswa yang yang di atas KKM. 5 di atas rata-rata. Kalau di atas KKM-nya berarti ada 70 masuk enggak? Masuk. Berarti 72 juga masuk enggak? Masuk ya. Berarti kalau yang di atas KKM berarti ada 70, 80, 75, 90, 85, 72, 8 dan 95. Berarti yang nggak masuk KKM hanya 2 orang mahasiswa. Oke, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang si median. Median itu apa? Median itu adalah nilai tengah. Nah, kalau median itu harus kita urutkan angkanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti ini kita urutkan jadi 60, 65, 70, 72, setelah kita urutkan ini datanya dalam genap apa ganjil? Genap. Karena genap berarti kita menggunakan rumusnya yang n genap. Jadi rumusnya apa tadi? Setengah X n per 2 ditambah n 1. Berarti n ini kan X n per 2. Berarti X-nya, N-nya tadi jumlahnya berapa? 10. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 tambah 1. Jadi X-nya 10 bagi 2, X5 ditambah dengan ya berarti X6. Jadi nilainya kita cari nilai yang di X yang ke-5 dan yang ke-6 itu angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 75 dan 80. Kita jumlahkan. Setelah itu kita jumlahkan berapa? 75 tambah 80? 155 dibagi 2 berapa hasilnya? 75. Oke, berarti hasilnya medianya 77,5. Setelah itu kita cari ke modus. Modus itu apa? Oke, modus itu adalah nilai sering muncul dalam data. Terus di modus ini misalkan ada data 5, 7, 5 dan seterusnya ini. Di sini modusnya berarti yang sering muncul angka berapa? Angka 5. Angka 5 munculnya berapa kali? 4 kali. Terus jadi yang munculnya angka 5 sebanyak 4 kali berarti modusnya adalah 5. Setelah itu angka 7 ini kan muncul 2 kali. Ini ya 7-nya 2 kali. Oke, untuk data tunggal ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya untuk data kelompok. Kalau tadi kita sudah belajar tentang data tunggal. Sekarang kita belajar tentang data kelompok. Kalau kemarin kita sudah tabel distribusinya kita sudah pelajarin, sekarang kita ke data kelompoknya, cara memasukkan angkanya kan sudah kita pelajarin kemarin. Dibagi dengan banyaknya data. Nah, sedangkan untuk data kelompok itu adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, yang dimana X-nya itu adalah titik tengah kelas ke KI. Selanjutnya yaitu di median data kelompok. Untuk median data kelompok, kalau tadi median data tunggal itu kan kita memiliki nilai ganjil dan genap. Kalau di data kelompok rumusnya nggak ada, dia hanya satu, tidak ada ganjil maupun genap ya bedanya. Langsung dia median sama dengan L ditambah N per 2 dikurang F dibagi frekuensi dikali dengan panjang kelas. Oke, kalau misalkan kita menggunakan yang tadi tabel yang ini, kita kan bisa menggunakan nih cari mediannya. Jadi dari tabel ini mediannya berapa? 65 sampai 74. Nah, 65 ini berarti kita kurangi 0,75.
64,5. Jadi 64,5 itu sebagai apa? Batas atas apa batas bawah? Batas atas apa batas bawah, atau kelas atas atau bawah? Kan L itu adalah batas bawah, berarti yang 65 tadi dikurang 0,5 sama dengan 64,5. Ini adalah batas bawah. Oke, setelah itu baru kita masukkan ke rumusnya yang median. Jadi ketemulah mediannya, kan rumusnya L-nya tadi itu adalah 64,5. Terus apa? N jumlah data dibagi dengan frekuensi kumulatif, berarti berapa? 20 dikurang 11. Terus dibagi dengan 14 dikali dengan 10. Hasilnya dari sini medianya adalah 70,93. Setelah itu kita cari dengan modus. Kalau tadi N/2 dikurang F besar atau frekuensi kumulatif dibagi F kecil dikali P. Sekarang kalau di modus adalah L ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Oke. Kalau menggunakan data tadi berarti D-nya kan tadi letak angkanya kan di frekuensi yang 65 sampai berapa tadi? 74. Itu frekuensinya kan adalah berapa? 14. Berarti itu adalah kelas modus. Jadi itu tadi kelas modus dan kelas median ya. Ini adalah kelas modus dan kelas median. Setelah itu D1-nya kita peroleh adalah kita kurangkan dengan yang di atasnya adalah 14 kurang 9 itu 5. Di duanya adalah 14 dikurang 10 sama dengan 4. Dengan batas bawahnya itu adalah tadi kan 64,5. Setelah kita ketahui semuanya, kita masukkan ke dalam rumus, ketemulah modus itu adalah nilainya 70,06. Oke, baik di sini dari sini masih ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Boleh jika masih ada yang mau ditanyakan. Atau kalau kalian masih bingung, kalian boleh membuka buku bahan ajar yang sudah Ibu tulis. Nanti kalian pahami dari situ juga boleh. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan latihan untuk kalian. Kalian bentuk menjadi setiap kelompok 3 orang. Oke, untuk yang kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2, yang 2 dapat 2 dengan yang 2. Ayo ganti posisi duduknya. Udah kuncinya kelompok 2. 3 di sini 1. Nomor berapa? 1. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan latihan yang ada di lembar kerja yang Ibu berikan. Oke, kelompok berapa yang mau mewakili untuk mempresentasikan jawabannya? Oke, kelompok 1 boleh maju. Di sini data nilai UTS 15 mahasiswa itu ada 10, 80, 65 dan seterusnya. Tentukan MEA, median, dan modus. Yang pertama-tama kita urutkan dulu datanya dari yang kecil sampai yang besar, yaitu ada 60, 65 sampai ke 90 dan 95. Pertama kita mencari MEA-nya dulu. MEA ini adalah nilai rata-rata. Jadi dari ini data ini dijumlahkan yang menghasilkan 1170. Maka X-bar-nya sama dengan 1170 dibagi 15. Hasilnya itu 78. Dan mediannya itu kan N-nya 15. 15 ini kan adalah nilai ganjil. Maka data tengahnya
atau Mei itu 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih. Sini. Data tengahnya. Dan untuk modusnya, modus itu ada nilai yang sering muncul. Di sini nilai yang sering muncul itu ada 70 dan 80. 70 itu muncul 3 kali dan 80 muncul 3 kali. Maka di modal atau mo itu 70 dan 80. Dari sini dapat. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Yuk, oke. Berarti sudah paham semua. Jadi untuk mencari rata-rata itu adalah tadi banyaknya data, jumlah keseluruhan ini dibagi dengan banyaknya mahasiswa. Oke, terus kalau median berarti harus diurutkan terlebih dahulu dapatnya. Jadi ini adalah mediannya adalah 80 dan modusnya ini karena nilainya yang muncul yang sering muncul ada angka 70 dan 80. Berarti modusnya bimodal 70 dan 80. Oke, kasih aplaus buat kelompok 1. Untuk kelompok selanjutnya ada yang siapa, kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau presentasi terlebih dahulu? Memaparkan hasil diskusinya. Ayo kelompok 2 apa kelompok 3 dulu ini? Yang mau maju? Yuk, siapa kelompok 2 perwakilan yang mau maju? Spidol nih, punya ibu ada? Baik, jadi di sini kami sebagai kelompok 2 akan Ayo yang lainnya lihat. hasil dari kelompok kami. Yang pertama yaitu mencari titik tengah kerumian, yaitu menjumlahkan semua data yang ada pada indikator X yaitu 2185 dibagi 30, hasilnya 72,83. Yang kedua mencari median, yaitu median sama dengan PB ditambah N dibagi 2 dikurang FK per FN dikali P. TB-nya didapat yaitu 69,5 ditambah 15 dikurang 11 dibagi 12 dikali 10. Jadi 69,5 ditambah 14 4 per 12 kali 10. Jadi 69,5 ditambah 3,33 hasilnya 72,83. Dan yang ketiga yaitu mencari modus, yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. TB-nya tetap 69,5 ditambah D1-nya itu 4, D2-nya 7, jadi 4 tambah 7 dikali 10. 4 tambah 7 itu 11, jadi 4 per 11. 69,5 tambah 4 per 11 kali 10, yaitu dikalikan dulu 4 per 11 dengan 10 hasilnya 3,64, jadi 3,64 ditambah 6 9,5 hasilnya 3,14. Oke, dari sini dari latihan yang data tuh kelompok, ada yang masih kelompok lain yang masih bingung? Boleh ditanyakan? Ada yang masih? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh duduk. Kasih plus dulu buat temennya. Oke, untuk silakan duduk, boleh? Oke, jadi untuk data tunggal dan data kelompok yang sudah kita bahas hari ini, ada yang masih bingung? Mana? Kalau misalkan kalian masih bingung, jangan lupa nanti baca buku bahan ajar yang sudah Ibu tulis ya.
Kalau gitu sekarang Ibu mau kasih kalian tugas. Tugas untuk minggu depan. Ada yang tahu tugasnya apa? Ayo ditulis tugasnya ya. Nanti kalian, ini kan sudah dibuat kelompok ya. Jadi untuk setiap kelompok nanti Ibu kasih tugas, kalian boleh mengumpulkan data itu bisa nilai ulangan atau mau tinggi badan atau mau jam belajar kalian. Setelah itu nanti data itu kalian buat dalam bentuk apa? Distribusi frekuensinya, terus histogramnya seperti apa, poligonnya seperti apa. Terus habis itu kalian hitung rata-ratanya berapa, mediannya berapa, dan modusnya berapa. Setelah itu kalian tentukan ukuran pemusatan data yang paling mempresentasikan data dan berikan alasannya. Jangan lupa tugasnya dibuat dalam bentuk laporan dan harus dipresentasikan di minggu yang akan datang. Oke, untuk tugas ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk tugas, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini yang sudah kita peroleh, kita simpulkan secara bersama. Oke, masih ada yang tahu tadi mean itu apa? Oke, rata-rata. Terus kalau yang median? Terus selain nilai tengah, apa lagi? Modus. Kalau modus apa? Nilai sering muncul. Oke. Tapi kalau nilai median itu harus diurutkan terlebih dahulu. Kalau mean kan tadi nggak perlu diurutkan. Untuk materi hari ini ukuran pemusatan data dan jangan lupa untuk minggu ke depan kita materinya apa? Ya, ukuran penyebaran data. Masih ada yang tahu ukuran penyebaran data apa? Oke, kalau belum tahu berarti nanti baca buku dulu atau cari referensi tentang ukuran penyebaran data itu seperti apa ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas semangatnya kalian semua hari ini dan terima kasih untuk partisipasinya kalian semua dalam perkuliahan hari ini. Oke, Ibu tutup untuk perkuliahan hari ini. Ibu akhiri wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.